Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema persiapan pencoblosan pemilu 2024 yang tentunya kurang dari 24 jam. Pemirsa, saya ingatkan kembali bahwa kita akan menghadapi puncak dari pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Pak Bambang Meliansyah selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu dan juga Pak Rahmat Hidayat selaku Ketua Bawaslu Kota Bengkulu. Saya ke Pak Bambang lagi nih. Berarti saat ini kan prosesnya masih tetap berjalan kan Pak untuk pengiriman logistik. Sejauh ini sudah berapa berarti yang sudah clear dan berapa lagi yang akan proses untuk dikirimkan ke TPS-TPS-nya Pak? Sebagian besar sudah kita distribusikan per jam siang tadi. Siang tadi itu sudah masuk ke tahapan kedua dari mobil tadi, mobil pertama, kemudian kembali lagi ke KPU di gudang kita, kemudian mengangkut lagi logistik untuk menuju. Oh, berarti dia bolak-balik mobil? Ya, ada beberapa kecamatan itu karena dia TPS-nya yang cukup banyak, contohnya Selebar dan Kampung Melayu, itu kan perlu 2-3 kali angkut. Oke, berarti petugas di setiap TPS ini standby Bapak menunggu, atau memang ada jam-jamnya di TPS ini di jam sekian, di TPS ini jam sekian, atau memang standby dari awal, dari pagi sampai sore? Benar. Standby, kita prinsipnya kawan-kawan PPK yang menerima PPK, kemudian ke PPS, kemudian di PPS ini kita turunkan, kemudian disalurkan ke KPPS, ke TPS-nya. Oke, berarti mereka dari pagi itu memang sudah standby untuk menunggu? Sudah standby. Jadi kalau yang sudah menerima, dipastikan itu diletakkan di tempat aman, atau di tempat ketua KPPS atau tempat yang aman, kotaknya itu tadi. Oh, berarti untuk penempatan ini tergantung di TPS masing-masing TPS untuk penempatannya? Iya, benar. Oke, tentunya juga dengan pengawasan Bawaslu Pak. Seperti apa Pak? Untuk penempatan ini kan menjadi riskan nih, kadang-kadang jadi keributan juga bagi orang-orang ya Pak. Ini di sini aja aman, di sini aman kan? Seperti apa Pak? Ya, kalau untuk posisi tempat itu memang ranahnya KPU ya. Jadi ketika KPU sudah menentukan tempat di sana, maka kami rekan-rekan pengawas kelurahan dan sampai ke pengawas TPS itu langsung menuju ke lokasi di mana tempat logistik itu diletakkan. Nah, memang sekali lagi kami melihat misalnya kadang di dalam konteks prakteknya memang kita sering saling tukar informasi dan berdiskusi dengan kawan-kawan di tingkatan bawah ini di PTPS atau di KPPS soal kemungkinan-kemungkinan. Misalnya kita saling mengingatkan dengan kondisi misalnya tempat ini aman atau tidak. Karena kami pengawasan kan, artinya kita melihat dari posisi misal kotak surat suara ditaruh, misal diletakkan itu di dekat jendela misalnya. Tiba-tiba kalau hujan atau badai pengamanannya seperti apa. Nah, itu biasanya kita saling mengingatkan di ruang-ruang yang seperti itu gitu. Jadi tetap terus kita pasti saling mendampingi dan mengawasi. Oke, berarti secara regulasi tidak ada aturan pasti itu Pak untuk penempatan kotak atau surat suaranya ini Pak? Secara tertulis di PKPU itu adalah di tempat yang aman dan disebutkan juga di TPS itu di tempat anggota atau ketua KPPS. Oke, berarti tinggal kembali kepada penyelenggara di masing-masing kecamatan ataupun TPS yang memastikan gitu Pak berkaitan dengan cuaca juga saat ini. Kita kan ada didampingi yang tadi dengan kawan-kawan pengawasan, kemudian dari pihak Linmas, kemudian dari pihak keamanan juga kita selalu koordinasi untuk di mana lokasi-lokasi penempatan kotak. Oke. Ini saya bukan berbicara ataupun mendoakan ya Bapak. Misalkan ditemui nanti misalnya ada surat suara yang rusak akibat kondisi cuaca misalkan, itu seperti apa nanti Bapak? Antisipasinya tentu ditempatkan di tempat yang sebaik mungkin dan seaman mungkin tentunya. Tapi kan kita tidak ada yang tahu. Itu seperti apa nantinya Bapak?
Kotak itu sudah kita segel ya, dengan kabel tis, kemudian dengan stiker atau segel, kemudian kita bungkus lagi dengan plastik supaya nanti kalau ada kena air atau yang lain-lain itu bisa melindungi. Karena maksimal kita perkirakan seperti itu. Saya tanyakan karena kondisi ini udah mulai mendung sekarang ini Pak, karena pelaksanaannya kan tentu kan sangat bergantung juga dengan cuaca ya Bapak ya. Mempengaruhi juga untuk pemilih di hari H besok tentunya Bapak. Untuk di hari H besok sendiri ini yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat nih Bapak. Kemarin kan sudah informasinya ada proses pindah pilih tuh, sudah ditetapkan tanggalnya dan lain sebagainya. Artinya ketika tidak mengurus pindah pilih ini fix masyarakat ini tidak bisa memilih di hari H Pak. Atau seperti apa? Kita tutup pelayanan tanggal 7 Februari kemarin untuk pindah memilih Pak ya. Baik itu pindah masuk atau pindah keluar. Nah itu sudah kita tutup per tanggal 7 Februari. Kemudian bagaimana, pertanyaannya seperti ini. Warga ini sudah mempunyai KTPL, tetapi yang bersangkutan belum sempat untuk melakukan pindah memilih. Nah di aturan regulasi KPU itu sudah diterbitkan bisa memilih menggunakan KTPL di tempat domisilinya sesuai dengan alamat KTP. Oke, artinya ketika tidak sempat untuk mengurus pindah memilih tadi ini, ketika dia tidak berada di domisili sesuai dengan KTP, dia tidak bisa untuk memilih atau seperti apa Pak? Yang bersangkutan ini mempunyai KTPL di tempat dia tinggal sekarang. Tetapi kita cek DPT online, DPT-nya masih di tempat asal sebelum dia pindah. Otomatis ini kan tempat TPS-nya bukan di tempat dia tinggal sekarang. Nah, sekarang diatur di regulasi kita itu diperbolehkan, tetapi ini dimasukkan kategori DPK. DPK. Ya, DPK memilih nanti di jam 12 ke atas selama surat suara tersedia. Oke. Apa tadi Pak, DPK boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Mungkin kan daftar masyarakat... pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Jadi seperti ini, di KPU kita mempunyai 3 jenis pemilih. Pertama DPT, kemudian DPTB, daftar pemilih tambahan yang pindah tadi. Yang terakhir adalah DPK, daftar pemilih khusus. Ini yang di atas jam 12 tadi ya Pak? Di atas jam 12 selama surat suara tersedia. Selama surat suara tersedia. Untuk TPS-nya Bapak, apakah sesuai dengan kotanya saja, wilayah kota atau kecamatan tertentu atau seperti apa? Sesuai dengan domisili di KTP, alamatnya. Alamatnya, jadi tidak bisa di luar itu. Oke, artinya ketika masih ada di atas jam 12 masih bisa untuk memilih sesuai dengan alamat yang tertera. Alamat tertera di KTPL. Oke, ini juga yang sering menjadi persoalan Bapak di hari H pemilihan. Terkadang kan ketika pelaksanaan itu jam-jamnya ada masyarakat yang datang pagi, siang, sore. Itu untuk sebagai informasi juga kepada masyarakat kita, mungkin masih banyak yang belum tahu itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Di regulasi KPU memulai pemungutan suara itu pukul 7 pagi. 7 pagi udah mulai 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 untuk DPT. Kemudian 12 sampai jam 1 itu kategori DPK. Nanti silakan masyarakat untuk datang ke TPS mulai pukul 7 sampai dengan 13.00. Kalau DPT hadir di atas jam 12 Pak, gimana itu Pak? Kan sering sekali kan masyarakat kita sering bertanya-tanya juga. Tetap kita layani selama surat suara tersedia. Tetapi aturannya jam 7 sampai dengan jam 12 itu adalah DPT, memang daftar pemilih tetap yang sudah terdaftar. Oh, ini klasifikasi supaya tertib saja sebenarnya. Ya, supaya tertib. Nanti DPK ini jam 12 sampai jam 1. Sampai dengan pemilih yang ada di TPS itu habis. Misalkan tidak semerta jam 13.00 tutup. Tapi kan kalau masih ada pemilih yang ada di TPS yang sudah mendaftar tetapi waktunya sudah lewat, kita tetap berjalan sampai dengan pemilih tadi habis yang sudah terdaftar ya. Oke, ke Pak Rahman nih, di hari H pemilihan Pak, pengawasannya seperti apa Bapak nanti? Ya, kalau untuk pengawasan sekali lagi ya kita melekat ya. Jadi
Jadi kalau di TPS itu namanya pengawas TPS ya. Jadi ketika dari KPPS itu sudah membuka, itu kawan-kawan PTPS pun sudah hadir di sana terlebih dahulu. Jadi untuk proses pengawasan nantinya itu memang kami melekat, artinya dari mulai proses distribusi sampai nanti di TPS itu kita tetap melekat untuk mengawasi proses pungut hitung nantinya. Mengawal gitu ya Pak? Iya betul Pak. Jadi kan jangan sampai juga kita ada kejadian-kejadian yang nantinya bisa memperkeruh suasana kan. Terkadang kita lihat konteksnya misalnya harusnya orang ini tidak boleh memilih gitu. Oke. Nah, ini yang ini kita coba. Ini poin yang menarik tadi, hal-hal yang memperkeruh suasana ini akan kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.